Hukum hadir untuk menciptakan peraturan, menjaga dan menciptakan keadilan. Namun, apakah kita taat hukum karena takut dihukum atau dengan kesadaran diri? Mari kita simak video bersama. Nanti siang masih ada mata kuliah sosiologi lagi. Cuman masih lama, masih bisalah tidur sebentar. Jam segini, keburu nggak ya? Terlihat sepertinya arus lalu lintas aman dan terkendali. Aduh, ada razia nih. Pak, apa nih? Oh, sore Pak. Kenapa tidak pakai helm Pak? Maaf Pak, saya buru-buru, jadi nggak sempat pakai helm. Helm bukan hanya aturan, tapi untuk keselamatan dirimu sendiri. Kalau tidak ada helm, maka kamu yang akan celaka sendiri. Ya Pak, saya salah. Nah, sekarang saya akan pakai helm. Sekarang saya maafkan. Untuk kedepannya, tolong pakai helm ya. Baik Pak. Banyak orang taat hukum karena takut ditilang, padahal hukum untuk melindungi masyarakat. Wah, waktunya berpajak nih. Aku harus tepat waktu. Pajak ini dipakai untuk jalan, sekolah, rumah sakit, dan semua demi kita juga. Kesadaran hukum tidak selalu hadir karena takutnya hukuman. Taat hukum juga bukan berarti memanfaatkan dan memahami kepentingan bersama. Ya, ada berita serem nih. Aku sebaran biar orang lain pada tahu. Jangan, itu berita hoax loh. Aku udah tengok dari internet. Nanti kamu kena undang-undang ITE. Hati-hati loh. Oh, serius? Iya. Nah, kalau gitu aku saja deh, nggak jadi. Iya. Penyebaran hoax adalah contoh nyata hubungan hukum dan masyarakat. Undang-undang ITE hadir untuk melindungi masyarakat dari kebohongan, kerugian, dan perpecahan sosial. Permisi Kak, boleh tanya-tanya sebentar? Boleh. Kenapa Kak? Menurut Kakak, kenapa orang harus taat hukum? Supaya hidup lebih tertib. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar? Iya boleh. Menurut Kakak, mengapa orang harus taat hukum? Biar masyarakat hidup aman dan adil. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Menurut Kakak, kenapa orang harus taat hukum? Menurut saya, jika semua orang taat hukum, hidup akan lebih nyaman. Jawaban tadi menunjukkan hukum lahir dari menjaga ketertiban sosial. Kamu sadar nggak tak hukum itu juga bagian dari interaksi sosial? Iya benar, soalnya lewat sosialisasi kita belajar norma dan aturan hukum. Dan kalau masyarakat semakin sadar hukum, bisa terjadi mobilitas sosial yang lebih baik. Setuju banget, kesadaran hukum itu tanda masyarakat kita sudah berkembang. Interaksi sosial menjadi dasar terbentuknya kesadaran hukum. Melalui proses sosialisasi, nilai dan norma ditanamkan oleh diri sendiri. Ketika masyarakat menerapkannya, maka terjadilah mobilitas sosial dan terbentuknya kehidupan yang rukun, adil, dan tertib. Taat hukum bukan sekedar kewajiban, tapi wujudnya dari empati sosial. Dengan hukum kita bisa hidup dengan harmonis, tertib, dan adil. Maka dari itu dengan diri kita sendiri agar selalu taat hukum.